Halo, perkenalkan nama saya Yuni dari Prodi Sistem Informatika. Tugas 2 pemrograman web, itu tugasnya kita disuruh membuat dua halaman website, yaitu ada halaman stok bahan ajar sama halaman tracking delivery order. Terus untuk struktur proyeknya itu ada file index.html. Ini untuk menampilkan navigasi menu ke dua halaman web lain, yaitu halaman stok bahan ajar sama halaman tracking delivery order. Terus ada file stok HTML, ini untuk halaman stok bahan ajarnya. Lalu ada file tracking.html, ini untuk halaman tracking delivery ordernya. Terus ada file CSS. Lalu untuk JavaScript-nya ada file stock apps. Ini untuk logic Vue.js-nya pada halaman stock bahan ajar. Terus ada tracking apps.js. Ini untuk logic Vue.js pada halaman tracking delivery ordernya. Nah, strukturnya ini ada CSS, stock apps, tracking apps, index HTML, stock HTML, sama tracking HTML. Nah, selanjutnya kita jalankan programnya. Nah, ini masuk ke halaman home. Dia bisa ke halaman stok bahan ajar sama tracking delivery order. Nah, pada halaman stok bahan ajar itu kita disuruh menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, ini tabel stok bahan ajarnya sudah tampil. Terus selanjutnya membuat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Coba kita edit yang ini. Stoknya kita ubah jadi 20. Nah, ini sudah terganti stoknya jadi 20. Ini sudah berhasil. Selanjutnya filter. Ada filter UT daerah sama filter kategori mata kuliah. Ini sudah ada filter UT daerah sama filter kategori mata kuliah. Terus selanjutnya membuat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, ini filternya tinggal di checklist saja, nanti dia akan fill datanya. Fungsi filternya sudah berhasil juga. Terus membuat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Terus, nah ini udah ada shortnya. Stok, ke filter. Lalu selanjutnya membuat fitur filter dapat di reset. Ini tinggal kita pencet reset filternya. Nah, dia akan ke reset filternya. Terus terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Nah, ini codingannya itu ada di file stock apps.
CS bagian, nah ini kodenya. Nah, ini sudah diterapkan. Terus selanjutnya implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah, ini kalau kita pilih Jakarta, maka dia akan menampilkan pilihan di kategori mata kuliahnya itu yang cuman di daerah UT Jakarta. Kalau kita buka ke Surabaya, nah dia juga akan pilihannya itu sesuai dengan UT daerahnya. Selanjutnya itu menampilkan status dari stok bahan ajar dengan ketentuan sebagai berikut. Kita lihat. Nah, di sini statusnya ada aman, menipis, sama satu lagi itu kosong. Nah, nanti uh, kita tambahin dulu. Belum ada datanya. Nah, ini kalau jumlah stoknya 0, maka dia statusnya akan kosong. Nah, nih ada status aman, menipis, sama kosong. Sudah sesuai. Terus tadi yang dicoba tuh fitur menambahkan bahan ajar. Tadi tambah stok, masukin kodenya. Nah, ini kita simpan. Ada notifikasi stok berhasil ditambahkan. Fungsi tambahnya sudah bisa. Selanjutnya kita ke halaman tracking delivery order. Yang pertama kita disuruh menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order bahan ajar. Nah, untuk statusnya kita bisa lihat di detailnya. Nah, ini akan menampilkan detail dari delivery order. Lalu selanjutnya uh, terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Ini tambah datanya, nomor delivery order tergenerate otomatis, name diisi secara manual, nama diisi secara manual, lalu ekspedisi dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada PBJJ list. Lalu paket bahan ajarnya ini dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket.
Lalu gunakan elemen dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket, dan setelah memilih paket akan muncul detail isi paket Banajar tersebut di bawah elemen untuk memberikan informasi. Selanjutnya, tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan function date untuk mengambil local time. Lalu ada total harga. Ini diambil pada array of object paket. Nah, kita coba aja. Nomor delivery ordernya tergenerate otomatis. Nah, ini udah tergenerate. Ini kalau kita ketikin inputan juga nggak masuk. Nah, terus NIM-nya kita inputkan, lalu namanya juga kita inputkan, lalu pilih ekspedisi, lalu pilih paket. Nah, ketika kita milih paket nih akan muncul detail paketnya. Lalu harganya ini akan otomatis ketarik ya di field total harga. Terus ketika kita masukkan inputan juga nggak bisa karena dia ngambil dari objek ini. Terus tanggal kirimnya bisa kita ubah. Nah, setelah itu klik tambah delivery order. Nah, datanya udah berhasil nih ditambahkan. Ini nambah datanya sudah berhasil.